Hello everybody, jumpa lagi dengan saya M. Rija Firdaus dalam Kepo Kepengen Podcast. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, dan malam buat para pendengar. Jumpa lagi dengan saya Rija Firdaus. Hari ini kita akan membahas tentang hal-hal yang berhubungan dengan kedokteran hewan. Nah, hari ini saya akan ditemani oleh salah satu narasumber saya, yaitu mahasiswa dari kedokteran hewan. Di sini saya perkenalkan Messi. Halo Messi. Halo Kak, Boleh perkenalan dirinya dulu nggak? oke Kak. Nama lengkap saya Markus Ahmad Tukan, tapi biasa dipanggil Messi Tukan. Saya dari Flores, dari NTT. Sekarang saya adalah mahasiswa Fakultas Kedokteran Hewan di salah satu universitas swasta di Surabaya. Jadi sekarang gimana kabarnya Messi nih? Di Tuhan, kabarnya baik kok. Kalau Kakak gimana Kak? Alhamdulillah baik. Sekarang lagi sibuk apa nih di Surabaya? Kok nggak pulang kampung nih? Di Surabaya nggak sibuk apa-apa sih, cuma di kontrakan aja sekarang. Kuliahnya nggak aktif bro? Ini kuliahnya kebetulan besok Senin ini mulai masuk semester baru, semester 7, semester ganjil, mulai Senin besok ini. Jadi kemarin itu sempat libur 1 bulan, habis itu Iya. aktif lagi besok, mulai besok kan masuk semester baru, semester ganjil lah. Tapi masih daring. Masih daring juga ya artinya di sana. Iya, Kak. Di Surabaya gimana nih? COVID-nya ada perbaikan nggak sih? Kalau Ini di ya Surabaya sekitarmu? zonanya itu gak, zonanya itu kayak fluktuatif itu, kayak kadang naik kadang turun kayak gitu. Jadi kemarin itu katanya zonanya zona merah, habis itu ada berita terbaru lagi sekarang turun lagi jadi zona zona oranye gitu. Dan di sini juga tingkat kesembuhan kalau untuk di Surabaya, untuk Jawa Timur sendiri, Surabaya tuh tingkat kesembuhannya tuh tinggi gitu kak. Ada yang merah, ada yang oranye kayak gitu kak. Jadi Berubah, hati-hati ya di berubah. sana ya. Iya kak. Kita bahas kuliahnya ya gitu. Iya kak. Ya kak. BTW ini kan kuliahnya di dokter hewan. Boleh Iya. kasih tahu nggak sih kuliah atau fakultas dokter hewan itu apa gitu? Dia Oh, ngapain ya. aja gitu? Jadi untuk kuliah di kedokteran hewan sendiri itu tujuan utamanya itu adalah apa sesuai slogannya kami ya Kak. Slogannya kedokteran hewan itu manusia meriga satwa suaka. Itu tuh artinya itu mensejahterakan manusia melalui kesehatan hewan gitu Kak. Jadi tujuan utamanya itu. Jadi kami itu apa mensejahterakan manusia lewat kesehatan hewan. Jadi semua hewan-hewan yang akan dimakan oleh manusia atau akan dikonsumsi oleh manusia kan pasti melalui pemantauan dari kedokteran dokter hewan itu sendiri. Lalu kuliahnya itu seperti pada kedokteran umumnya, sama seperti kedokteran umum sih Kak. Untuk Ya. materi kuliahnya, tapi kami lebih untuk semester-semester awal itu sama sih kayak dokter umum atau dokter gigi. Tapi semester-semester atas itu mulai menjurus atau mulai mengkerucut gitu Kak. Ini Kayak gitu sih, Kak. kamu memang kemauan dari awal untuk jadi dokter hewan atau gimana nih? Sebenarnya itu untuk masuk ke Fakultas Kedokteran Hewan itu sebenarnya bukan kemauan saya sih pertama Kak. Pertama itu Oh, maunya di dokter umum, tapi ada masalah apa tes sana sini ikut SBM, SNMPTN eh, dan mandiri juga nggak lolos kan sampai 2 tahun. Habis itu terakhirnya itu disuruh masuk ke kedokteran hewan. Pertamanya itu kayak gimana itu Kak? Kayak kayak apa kok nih masuk gitu ya? kedokteran hewan. Pertama tuh pasti gitu Kak, masuk kedokteran hewan. Dokter hewan itu ngapain aja sih gini-gini. Soalnya di daerahku itu kurang nggak untuk kedokteran hewan itu. Dokter hewan sendiri tuh Ya. masih jarang. Jadi kan belum tahu kan dokter hewan tuh nanti ngapain aja gitu-gitu. Tapi setelah masuk ke fakultasnya, ke kedokteran hewan ya, pas semester 1, pas awal-awal tuh sudah mengerti gitu. Oh, dokter hewan tuh gini 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 gini. Bagus lah. Jadi kayak untuk kedokteran hewan tuh langka, memang langka Kak. Soalnya saya jelasin ya Kak. Iya, ya. Fakultas kedokteran hewan itu di Indonesia tuh cuma ada 11 kampus yang mempunyai fakultas tersebut. Cuman 11 11 ya. kampus aja. Iya, cuma 11 aja, Kak. Dari ribuan kampus swasta sama negeri, itu cuma ada 11 aja, Kak. Cuma ada 11 kampus aja di Indonesia. 11 kampus itu 10 diantaranya negeri. 10 diantaranya negeri, dan satu-satunya yang kampus yang punya saya ini, Kak. Universitas Wijaya Kusuma Surabaya ini. Itu merupakan satu-satunya fakultas kedokteran hewan itu dengan itu, apa, di bawah universitasnya swasta, Kak. Satu-satunya ya. Iya, satu-satunya swasta di Indonesia. Jadi nggak nyesel nih ya Sekian. jadi dokter hewan nih. Ya, Kak, gimana, Kak? Jadi nggak nyesel kan masuk kuliah. Iya, nggak nyesel pertama-tama. Soalnya untuk kedokteran hewan itu memang langka dan masih banyak dibutuhkan gitu, Kak. Dan sama kok kayak kedokteran umum, kedokteran gigi,
sama. Jadi di Fakultas Kedokteran Hewan juga kayak ilmunya kayak umpama kayak di dokter gigi kan ada scaling, kayak Iya, pemeriksaan gigi kan. heeh. Di dokter hewan juga sama, Kak. Jadi hewan-hewannya ada yang kayak scaling, kayak gitu, Kak. Jadi Sama. jadi ada Iya, Kak. kemiripan ya, cuman Iya, objeknya nih hewan gitu ya. tapi Oh. sama. Tapi untuk sisa lainnya sama. Dulu itu menurut kamu banyak nggak sih peminatnya untuk dokter hewan itu pas kamu pendaftaran gitu? Nah, itu dulu sedang lah, Kak, untuk peminatnya. Sedang. Tapi dari tahun ke tahun itu apa namanya? Statistiknya naik, Kak. Jadi peminatnya tuh makin bertambah, Kak. Kayak sekarang angkatan gue kan angkatan 17. Itu kan Ya. yang daftar di kampusku tuh 100 lebih, 125 lah, Kak. Lalu angkatan berikutnya makin naik lagi, Kak. Sampai-sampai di kampusku itu dibuka hanya gelombang 2 saja, Kak. Jadi gelombang ketiga tuh sudah ditutup. Saking ramenya Sama juga. peminatnya ya. Iya, Kak, saking. Soalnya sekarang kayak tren-trennya gitu, Kak. Tren-trennya dokter hewan gitu, Kak. Mungkin. Mungkin dulu memang nggak sadar sih, memang kayak disepelekan, tapi untuk sekarang ini lagi naik trennya ya. Iya, Kak, sekarang tuh trennya lagi naik gitu. Dulunya memang dicampakkan ini dokter hewan tuh ngapain sih gini-gini kan. Padahal mereka Iya. nggak tahu bahwa dokter hewan tuh bisanya apa aja gitu. Kan di kampung-kampung itu atau di desa-desa kan mereka taunya mantri kan, Kak. Yang nyuntik-nyuntik hewan itu Ya, kan mantri-mantri mantri. gitu kan. Tapi sebenarnya itu nggak boleh kalau mantri, Kak, kalau nyuntik-nyuntik itu. Kewenangannya dokter hewan gitu, Kak. Iya, karena memang masih sedikit sekali dokter hewan setahu saya. Ya, Kak, masih sedikit sekali. Di kabupatenku aja bisa 5 atau 4 orang gitu, Kak, di kabupaten. Satu kabupaten, Kak. Iya, Masih jarang sekali. jarang sekali memang. Ini udah semester berapa kamu? Saya sekarang masuk semester 7, Kak. Semester 7 sekarang. Semester 7 ya. Artinya Iya, sebentar lagi nih ya masuk iya, skripsi ya. skripsi. Ceritain dong Itu di mungkin mekanisme kuliahnya dari semester 1 sampai selanjutnya gitu. Tadi kan kamu bilang tuh untuk semester 1, 2 itu lebih ke kedokteran umum gitu. Mungkin yang ya, Kak. selanjutnya ngapain gitu. Jadi yang pertama tadi yang awal masuk itu memang berat, Kak. Soalnya maksudnya semester 1 2 itu memang berat. Soalnya kan kita dari masa SMA itu langsung terjun ke perkuliahan kan, Kak. Ya, Terjun ke perkuliahan langsung ditimpa dengan banyak tugas, banyak praktikum, laporan gitu kan, Kak. ya. Jadi itu dari semester 1 itu berat memang. Semester 1, 2 sama semester 3. Itu kami belajar tentang kayak kedokteran dasar, Kak. Itu tentang kedokteran dasar kayak fisiologi, anatomi, biokimia, kayak gitu, Kak. Di situ masuk semester 4 itu mulai ke arah-arah kedokteran hewannya kayak apa pengantar ilmu peternakan, habis itu kesehatan hewannya, kayak ke farmasi. Farmasi juga sama kayak obatnya sama kayak manusia, Kak. Terus hampir Kayak sama gitu. ya. Jadi sama, Kak. Habis itu ke mikronya ada mikro, ada infeksius kayak gitu. Infeksius itu tentang kayak penyakit-penyakit gitu, Kak. Kalau mikro tuh agennya kayak etiologinya. Lalu masuk semester 6 mulai ke arah-arah kayak konservasi, kayak reptil, kayak manajemen peternakan. Terus semester ini tuh kami belajar tentang kesehatan hewan, kesejahteraan hewan, habis ada bedah umum, bedah khusus, habis ada ilmu penyakit dalam veteriner kayak gitu, Kak. Dan di sini juga kami belajar tentang undang-undangnya juga, Kak. Undang-undang veteriner, kayak legislasi gitu, Kak. Undang-undang yang mengatur kayak pemotongan hewan, syarat-syaratnya untuk hewan itu dikurbankan tuh gimana gitu, Kak. Karena satwa liar yang ditangkap atau diburu itu kan ada undang-undang semuanya. Itu semuanya diatur dalam apa legislasi itu mata kuliah tentang undang-undang veteriner itu, Kak. Dan kemarin itu semester 6 itu saya ada KKN juga. Tapi KKN-nya daring, Kak. Oh, Kalau di daring. tempatku itu daring Gimana ya. tuh? KKN daring. Itu kayak jadi satu kelompok itu terdiri dari 5 orang atau 6 orang dibimbing Hmm. oleh satu dosen ya, Kak. Iya, Dosen iya. pembimbing DPL namanya. Itu dibagikan lalu disuruh kita gimana nih, maksudnya mau buat KKN-nya gimana supaya bisa bermanfaat bagi masyarakat walaupun melalui daring gitu kan, Kak. Kemarin itu sih saya tuh sama teman-teman itu mengadakan webinar, Kak. Oh, Webinar tentang itu. Belum itu kan apa namanya? Ada kurban itu kan, Kak. iya kurban. Kurban itu ada kemarin itu. Jadi momennya pas gitu. Jadi kami mengadakan seminar tentang itu bagaimana memilih hewan yang baik kurban gitu. Tapi di satu sisi teman-teman yang ada di Surabaya mereka langsung turun ke lapangan gitu, Kak. Jadi kayak Oh, membantu warga gitu. keren ya, tetap aktif juga walaupun di tengah-tengah pandemi gini. Ini tapi kalau untuk di fakultasku itu untuk wisudanya itu harus 4 tahun, nggak harus 8 semester, Harus nggak 8 boleh 3,5 semester. tahun. Iya, Nggak harus bisa 8 cepet ya. semester. Kenapa itu? Iya, itu memang sistemnya dari kampus tuh. Bukan dari kampus tuh, tapi dari fakultas juga. Dari fakultasku menganjurkan bahwa ya, untuk skripsi atau wisudanya itu harus 4 tahun, Kak, tanpa terkecuali. Jadi kan semester ini kan saya sudah ambil seminar proposal ya, Kak. Iya, iya. Seminar proposal. Heeh. Aku itu semester depan baru saya boleh ambil skripsi, Kak. Jadi semester depan itu tinggal 2 mata kuliah aja, Kak. Skripsi sama itu PKL. Jadi PKL saya di semester 8, Kak. Jadi agak santai ya. Ya, agak santai. Jadi semester 8 tuh agak santai. Kalau di dokter hewan ini ada nggak sih kayak koas gitu? Oh iya, Kak. Betul sekali.
Jadi untuk di Fakultas Kedokteran Hewan, setelah kita 4 tahun mengenyam pendidikan, jadi di wisuda S1, habis itu kita lanjut lagi Kak, koas. Seperti pada umumnya kayak di kedokteran umum sama dokter gigi kan. Di Iya. kedokteran hewan juga ada koas Kak. Di koasnya itu kurang lebih 1,5 tahun Kak. 1,5 tahun Satu juga setengah ya? tahun, iya Kak. 1,5 tahun sampai 2 tahun. Pasti sudah lulus 2 tahun itu. Di koasnya itu kayak per departemen gitu nanti. Nanti kita ke koasnya itu kayak PKL juga Kak. Jadi kita ke Iya. desa-desa juga. Kayak departemen ini kita hewan besar kan. Jadi kita ke sini. Habis bisa juga disuruh ke perusahaan atau ke peternakan kayak gitu Kak. Atau ke dinas kayak gitu Kak. Jadi beda-beda per departemen. Per departemen. Nah, itu Iya Kak. kan hewan memang banyak tuh, makanya dibagi per departemen. Itu departemennya apa aja itu, Bro? Kayak setahu saya ya Kak. Soalnya saya Ya, kan saya masih belum. belum ke sana. Yang kamu tahu aja gitu. Untuk garis besarnya itu departemen itu kayak hewan besar, habis ada apa namanya departemen kayak farmasi juga Kak, Oh, farmasi, habis ada obat-obatan juga ya. kayak diagnosa lapangan, lalu ada hewan kecil kayak gitu Kak. Kayak di Oh, klinik juga, Kak. Hewan kecil tuh di klinik Kak. Jadi kayak pet-pet gitu, pet eksotik atau animal eksotik gitu Kak. Itu mereka di klinik. Lalu ada kalau hewan besar itu ke peternakan Kak. nah kan. Peternakan kayak sapi atau kuda. Lalu ada di perunggasan juga, kayak diunggas juga gitu kan. Jadi 1 tahun, 1,5 tahun itu sudah diplotin gitu kan. Jadi untuk umpama 3 bulan ini departemen ini harus lolos. Habis itu kan mereka ujian. Setelah ujian mereka kan sudah lulus. Lalu lanjut lagi ke departemen berikutnya kayak gitu kan. Ya, ya, ya. Semuanya lulus, lalu ada ujian juga dari PDHI. PDHI itu Persatuan Himpunan Dokter Hewan Indonesia kan. Udah lulus nanti nih dari koasnya gitu ya. Ada nggak sih Ya, kalau spesialis di kedokteran hewan atau S2-nya gitu kira-kira? Kalau mau lanjut. spesialis itu saya dengar ya Kak. Ya. Itu kemungkinan tuh belum ada untuk di Indonesia. Tapi di luar negeri tuh sudah banyak Kak. Lalu yang saya dengar informasi itu bahwa di Indonesia tuh cuma ada satu kalau nggak salah. Itu ada spesialis kuda ya. Ya, ya, ya. Spesialis kayak di bagian kudanya gitu Kak. Fokus Itu gitu ya. juga ya itu tentara itu Kak. Jadi dokter hewan dia masuk tentara. Itu katanya dia spesialis di bagian kuda. Tapi kalau untuk S2-nya ada Kak. S2 veteriner bisa ada juga. Bisa, tapi untuk spesialis masih belum ya, karena termasuk baru juga kelihatannya ya kedokteran hewan Ya Kak, ini ya. dokter hewan. Jarang sih Kak, cuma ada. Menurut kamu nih yang udah sampai semester 7, itu susah nggak sih untuk jadi seorang dokter hewan gitu, dengan kuliahnya dan praktikumnya dan lain-lain? Menurut saya sih susah sekali sih Kak kalau masuk di kedokteran hewan itu. Harus kuat-kuat mentalan. Jadi mulai dari awal sampai sekarang itu memang mati-matian Kak. Jadi harus laporan itu terus. Tiap 1 minggu itu semua kan dipraktikumkan. Jadi semuanya itu laporannya bertumpuk-tumpuk. Terus kayak begadang terus sih Kak. Kerja tugasnya kayak gitu. Sampai ada temanku yang bilang mau berhenti gitu. Saking nggak kuatnya katanya. Memang berat sih Kak kalau kedokteran hewan. Tapi kalau semuanya kalau kita jalani dengan santai tapi serius, tetap serius, bisa sih Kak. Ini slow aja. Kayak kedokteran juga kan Kak. Iya, Yang awal-awal kayak gitu. Susahnya sih awal semester itu Kak. Yang hafal anatomi itu Kak. Anatomi itu. Jadi kan kami hafal tuh anatomi kuda, kan ada kuda, anatomi sapi sama anatomi kambing kan Kak. iya, iya. Jadi disuruh satu-satu hafalin satu-satu buat praktikum lagi. Ya susah Ngerjain ini. laporannya gitu. Di Kalau di semester 2 juga ada lagi. Berarti semua praktikum itu ada laporannya gitu kan. Kadang-kadang kalau ketemu kasus yang kayak killer gitu dibuang-buang gitu laporannya gitu. biasa itu untuk mahasiswa ya. Ya, Tapi hebat loh. Kalau kalau kita kan di kedokteran umum tuh ngafalin anatominya ya manusia secara keseluruhan gitu kan. Sama iya kan. aku di dokter gigi ya fokus gigi kebanyakan. Walaupun dapat juga anatomi secara umumnya juga. Nah, kalau kamu malah 3 anatomi ya, dan itu mungkin Iya. bertambah terus juga tuh. Iya Kak, itu kami kan anatomi itu anatomi 1, anatomi 2, anatomi 3. Jadi Aduh. anatomi 1 itu tentang osteologi Kak. Jadi tulang dari itu ketiga hewan itu kayak kambing, sapi sama kuda itu Kak. Itu semuanya dipelajari satu-satu. Lalu naik anatomi 3, anatomi 2. Anatomi 2 itu lebih sulit lagi Kak, tentang Ya. miologi, tentang otot itu Kak. Otot dari Ah. ketiga hewan tersebut. Jadi agak susah lagi, pokoknya bertambah berat lagi itu. Habis Tapi itu anatomi 3. Anatomi ah, 3 itu di fakultasku itu anatomi 3 itu anatomi komparatif. Jadi anatomi komparatif itu kayak membandingkan gitu Kak. Jadi
kami mempelajari osteologi dan biologi dari beberapa hewan sekaligus Kak. Dari Nah, ayam, dari unggas, dari reptil sama dari ikan atau Pisces. Kayak gitu Kak. Tiga bangsa itu Kak. aduh luar biasa. Aku nggak bisa ngebayangin itu. Ya Kak. Pecah dulu semester awal itu memang kepala pusing Kak. Baru laporan terus gitu menunggu. Tapi enak kok, seru juga Kak kalau di kedokteran hewan itu. Kalau kita baksos gitu kan keluar kota, ke Ya. desa-desa gitu kan seru Kak. Ini kan kamu kan dokter hewan nih. Nanti ada nggak sih hewan yang kamu takutin? Sebenarnya ada Kak, pasti kalau manusia itu kan pasti Iya, ada fobianya kan Kak. iya. Saya tuh awalnya itu paling takut sama ular Kak, ular Nah, sama tikus. Ular itu yang paling saya takuti. heeh. Setelah masuk ke kedokteran hewan Kak, kan di fakultasku ada kayak minat profesi gitu Kak, kayak apa namanya, kayak ormawa gitu Kak, ormawa Iya. kecil-kecilan gitu Kak. Minat profesi di fakultasku itu ada 4 Kak, ada pet animal, ada Heeh. satwa liar, ada ternak besar, sama ada unggas burung Kak. Nah, lalu saya ambilnya di itu Kak, di Satwa satwa liar. liarnya Kak. Iya, di satwa liarnya Kak yang pertama. Dulu itu kan fobia sekali sama ular. Kalau ularnya kalau dari jauh kan pasti sudah lari Kak. Iya, Atau tikus lah, sama tikus pastilah itu itu. dua-duanya. Siapa yang berani sama Tapi ular ya? iya Kak, takut, fobia sekali. Tapi pertama-tama itu pas masuk Minpro itu, minat profesi itu kan saya masuk satwa liar. Dan pertama-tama tuh pengenalan itu kami diajarkan handling ular. Nah, handling ular. Jadi ular ini bukan ular peliharaan atau ular apa di captive gitu kayak Iya. ular di kandangan gitu, Ah, bukan Kak. Jadi ular tuh diambil dari itu dari hutannya langsung Kak. Jadi ularnya tuh masih ganas gitu Kak. Jadi liar kita beneran disuruh ya? belajar, iya Kak. Ularnya waktu itu ular piton Kak. Ular Aduh. piton itu 4 meteran itu. Besar Kak. Wih, Iya, iya. diameternya itu apa ya? Ya besar lah Kak. Jadi pertama itu disuruh satu-satu handling kan, cara handling ular kayak umpama kalau di hutan kalau ketemu ular itu jangan dipukan, nggak boleh dimatiin kan Kak. Jadi Iya. kalau kita handling dan kita rilis lagi, kita buang gitu. Jadi ajarin gitu Kak. Jadi pertama-tama tuh merinding Kak. Diambil ditaruh dalam box gitu kan Kak. Ada 4 ular waktu itu yang pertama yang kami handling. Ada 4 ular. Jadi disuruh handling satu-satu. Jadi pertama tuh merinding Kak, kayak geli-geli gitu Kak. Dan ularnya besar, ganas lagi. Kan dari hutan kan Kak, masih alami, masih liar sekali. Iya, Jadi pastinya tuh. lalu tapi waktu itu saya memberanikan diri handling itu karena pertama itu lihat teman-temanku cewek. Jadi teman-teman cewekku itu semuanya pada bisa gitu Kak. Pada Iya. bisa handling gitu. Jadi teman-teman cewek itu mereka kecil-kecil kan Kak, Iya. tapi bisa handling ular yang sebesar itu kan. Malah kami yang laki-laki itu yang lari-lari gitu. Kami lari-lari. Sampai akhirnya dibilang sama senior, masa kalian kalah sama cewek kayak gitu. Jadi langsung melarikan diri. Kan ada alat juga untuk menghandling itu. Ada alat namanya hook sama grab. Jadi untuk menghandling ular itu. Awal-awalnya sih takut sekali Kak, tapi pas sudah handling, sudah pegang ularnya, itu sudah terbiasa. Mantap, Gitu mantap. Kak. Iya. Tapi kalau sampai sekarang kalau untuk tikus saya masih takut Kak kalau tikus. Geli ya? Kan di praktikum kami kan praktikum juga ada kayak di semester 4 itu ada farmasi kan Kak, Iya. farmakologi itu kan. Heeh. Itu apa namanya, pada tikus, perlakuan pada tikus kan, obat anestesi gitu. Itu masih takut waktu itu. Jadi kalau misalnya nih selama kuliah gitu boleh nggak sih kita kerja kayak di pet shop misalnya atau nyambil-nyambil gitu walaupun masih belum punya lisensi gitu. Bisa sekali sih Kak. Kan kemarin itu sebelum saya sekarang ini kan, saya kan bekerja di pet shop Kak. Saya kerja di Iya. pet shop ini. Heeh. Hampir 5 bulan lah Kak, 5 bulan. Bisa sih Kak. Tapi kalau itu di waktu liburan atau di waktu senggang Kak, bisa. Tapi Santai kalau gitu di ya. waktu kuliah gini agak susah Kak. Soalnya banyak tugas juga Kak. Banyak tugas, banyak laporan, praktikumnya, ngerjain jurnal, makalah gitu Kak. Jadi agak susah. Sebenarnya kan bisa Kak, nggak perlu lisensi atau apa Kak. Saya kan di pet shop kemarin itu saya sebagai kayak penjaga aja Kak, kayak kasir gitu Kak. Jadi Heeh. selama pandemi kemarin kuliah online itu kan bisa lah. Tugasnya agak berkurang sih. Jadi bisa nyambi Kak. Ya. Tapi semester baru ini saya keluar resign. Soalnya kan masuk semester 7 mau memperbaiki nilai Kak. Oh, Jadi gitu. mau lebih fokus lagi ke kuliah gitu Kak. Tapi kalau mau kerja ikut dokter ke klinik juga bisa Kak. Bisa. Jadi kita kayak para medisnya gitu Kak. Bisa kita bantu-bantu. Nambahin pengalaman gitu ya. Ya Kak. Dan juga satu lagi Kak, jadi di kedokteran hewan itu semua ilmu itu Kak, semua ilmu tuh nggak cukup disampaikan oleh dosen saja Kak. Jadi kita harus mencari sendiri Kak. Cari Ilmu sendiri. dari kuliah aja pasti nggak bisa Kak, pasti nggak akan bisa. Jadi kami itu di fakultasku itu dari semester 1 tuh sudah menyediakan magang Kak, saya magang. Heeh, magang. Untuk di fakultas itu sistemnya itu magang itu kita sendiri yang ajukan. Jadi kita sendiri kan ajukan ke fakultas, kita mau magang kemana, lalu ada surat-surat pengantarnya gitu Kak. Jadi mau magang ke bagian konservasinya Kak, atau mau magang ke kliniknya, atau mau magang ke balai besarnya Kak, bisa juga Kak. Yang penting terserah kita, yang penting semampu kita.
Ada juga yang ada batasan semester-semester gitu, Kak. Iya, Semester iya. ini baru boleh, semester ini baru boleh gitu. Iya, itu Kalau mau paketan. magang di luar negeri juga bisa kayak gitu, Kak. Oh, sampai luar negeri juga ya? Juga Keren bisa, ya? Kak. Heeh. Kalau setahu kamu nih, kalau udah selesai itu selain aku kan taunya kalau dokter hewan nanti di peternakan, di dinas peternakan gitu ya, atau Iya. di apa kebun binatang, atau juga mungkin buka praktek pribadi tuh. Selain itu ada nggak sih lagi gitu yang Ada tuh, berhubungan Kak. dokter hewan? Iya, Kak. Jadi sebenarnya itu yang membuat saya bertahan itu karena pekerjaan ini, Kak. Dokter hewan itu punya lapangan pekerjaan itu di 33 bidang, Kak, kalau nggak salah. Tiga puluh Jadi tiga bidang bidang. untuk iya, Kak. Luar Jadi pertama-tama itu, saya itu kan memang semua orang itu kayak orang tua atau dari keluarga itu bilang, "Ngapain sih dokter hewan gitu, kerjanya nanti gini-gini, susah kan cari kerja gini-gini." Tapi malahan dokter hewan sendiri itu dia bisa bekerja di 33 bidang, Kak. heeh. Banyak sekali kan, Iya, banyak 33 sekali bidang. itu Jadi untuk banyak sekali, Kak. lapangan kerja. Jadi susah untuk kedokteran hewan atau dokter hewan itu untuk nganggur itu susah sekali, Kak. Soalnya lapangan pekerjaannya tuh banyak, Kak. Ya, salah satunya umpama jadi praktisi. Jadi praktisi itu dia buka klinik gitu, Kak. Iya, iya. Klinik. Bisa juga di peternakan. Peternakan tuh beda-beda kan, Kak. Ada Iya, peternakan banyak. kayak peternakan hewan besar, habis diunggas kayak gitu kan, Kak. Habis dia bisa juga kerja di konservasi, Kak. Heeh. Bisa juga, habis juga bisa di dinas peternakan. Lalu Banyak ya? banyak, Kak. Bisa di perusahaan-perusahaan, Kak. Kan perusahaan-perusahaan yang bergerak di bidang makanan. Itu pasti kalau makanan itu kalau dari asalnya dari hewan, itu pasti di bawah pengawasan dokter hewan, Kak. Jadi kalau dokter hewan tidak mengizinkan atau belum direkomendasikan, pasti nggak bisa dikeluarkan kayak gitu, Kak. Oh, Ya iya, ya. dinas-dinas bisa, banyak, Kak. Banyak sekali dan Jadi keren di banget ya. bidang iya, Kak, banyak hal. Jadi kayak umpama kalau dokter hewan sendiri itu setelah kita lulus itu, Kak, itu banyak katanya sih, Kak. Katanya Iya. tuh kita pasti fokus ke satu bidang, Kak. Jadi kalau umpama saya nih lulus sebagai dokter hewan, kan saya Heeh. buka klinik praktisi, pasti saya akan bergelut di situ aja, Kak. Jadi mengenai kucing, anjing, sama hewan-hewan pet lainnya kan, Kak. Iya, iya. Jadi saya pasti fokus ke satu bidang itu aja, Kak. Lalu untuk ke ternak besar itu enggak lagi gitu, Kak. Memang tahu secara secara umumnya, tapi untuk penanganannya itu pasti kurang tahu gitu, Kak, Pengalamannya ya. pengalamannya. Jadi pengalamannya aja sih, Kak. Heeh. Kalau kamu nih gimana nih? Lebih ke hewan besar mungkin atau ke pet atau yang lain? Saya belum tahu sih, Kak, belum Belum tahu ya. awang-awang belum tahu. Pertama tuh mau kerja di konservasi, Kak. Kalau Iya. konservasi kan agak susah juga, Kak. Soalnya konservasi itu memang benar-benar diseleksi gitu, Kak. Iya memang. Diseleksi gitu. Kayak kayak di konservasi kayak di itu, BOS gitu. BOS itu kan Orang Utan Foundation itu, Kak, di Kalimantan, di Tanjung Iya. Puting. Itu kan sama bule-bule kan, Kak. Kalau Keren-keren nih. konservasi itu memang agak susah, Kak. Di situ saya mau ke klinik juga. Kalau klinik itu setelah lulus kita harus kayak kerja sama gitu, Kak, sama dokter-dokter senior. Setelah itu baru bisa buat klinik sendiri. Soalnya kan Kakak tahu sendiri kan kalau buka klinik pasti biayanya mahal kan, Kak? Iya lumayan itu. Mahal. Nggak Soalnya alat-alat sekedar. itu, Iya alat-alat semuanya alat-alat. itu kan Oke. mahal. Nih Tapi kasih. saya cenderung ke itu sih, Kak. Ah, Saya cenderung di ke mana? perusahaannya sih, Kak. Oh Perusahaan nih, Kak. perusahaan. Di Pokpen, kayak rencananya. Maksudnya kayak impian gitu, Kak, di Pokpen. Pokpen itu kan perusahaan asal Thailand, Kak, yang Ah, ah. bekerja di bidang itu, Kak. Di bidang kayak pakan ayam, Tapi pakan kucing. di Indonesia itu? Di Indonesia, di Surabaya, Kak. Oh di Surabaya. Paling besar, Kak. Ya, perusahaan besar itu, Kak. Mantap Ada mantap. juga Java. Kayak ada yang mengeluarkan produk Sonais itu, Kak. Iya. Sonais itu ada juga itu. Jadi kita bisa kerja di situ juga. Pokoknya bisa banyak lah kalau di sini. Untuk kerjanya itu gampang lah. Pekerjaannya untuk sekarang lumayan banyak ya. Lumayan banyak, Kak. Dan Ya juga untuk apa namanya pesaing-pesaingnya kita atau kolega-koleganya kita kan masih kurang kan, Kak. masih sedikit ya. Bayangin aja kan tadi hanya 11 kampus aja kan di seluruh Indonesia. Iya. Di seluruh Indonesia kan untuk apa meluluskan dokter hewan per tahunnya kan terhitung sedikit lah ya untuk memenuhi kuota semuanya itu. Jadi masih sedikit, masih kurang lah kayak gitu. Terus ini kasih tahu dong suka dukanya kuliah di dokter hewan gitu. Apa yang mengenang banget nih di kamu selama kuliah? Kalau mengenang sih apa keakraban antara teman-teman gitu, Kak. Iya. Antara teman-teman seluruh FKH se-Indonesia, Kak. Dan saya selain kuliah juga saya kan aktif juga kan di Ormawa, Kak. Ormawa saya itu kayak himpunan mahasiswa kedokteran hewan se-Indonesia gitu, Kak. Iya, iya. Jadi kayak kan hanya ada 11 saja kan, Kak. Jadi keakraban dan pertemanannya itu terjalin kuat gitu, Kak. Kayak di UNER, di UB, IPB itu kan kami akrab sekali, Kak. Solid Jadi ya. itu, Kak, ya itu pertemanan itu yang bikin kita senang, Kak. Kan networking juga kan, Kak. Jadi mana-mana ada teman, di mana-mana ada teman gitu. Jadi nanti kalau ke depan-depannya kalau cari kerja atau apa juga kan nggak susah kan, Kak.
Kak. lebih Ada enak. teman di sana nih. Gitu kan, gitu sih apa sukanya Kak, apa senangnya gitu. Dan juga seru kan belajar di kedokteran hewan itu. Kita bisa mengenali semua, belajar lah. Enggak semua tapi hampir semua lah hewan-hewan yang apa yang belum kita tahu sekalipun juga kita belajar gitu. Apalagi kalau yang paling senangnya itu kita magang Kak. Kayak magang di Magang. konservasi atau di Heeh. kebun binatang atau di taman ini itu kan kayak senang Kak. Kita kalau di kan ada magang di Jatim Park juga kan Kak. Iya, Jadi kan kita bisa bebas masuk kan nggak ada apa nggak beli tiket atau apa gitu gratis kan ya. gratis gitu Kak. Jadi kita bisa dan juga kayak sering main di kebun binatang juga kayak identifikasi hewan kayak gitu itu senang. Kasih saran dong buat teman-teman nanti yang pengen masuk ke kedokteran hewan gitu. Harus harus gimana dan apa yang perlu dipersiapkan gitu. Kalau saran saya sih, kalau masuk ke kedokteran hewan itu, yang utamanya pastinya dari IPA ya Kak, SMA dari IPA atau SMK peternakan gitu Kak. Oh, SMK Lalu peternakan bisa ya? SMK peternakan memang bisa, Hmm. sama SMA IPA dari IPA gitu. Itu yang pertama sih kalau mau ngejar SBM atau SNPTN belajar yang kuat lah. Kan dia masuk saintek kan Kak, kalau kedokteran hewan. Jadi belajar yang rajin, jangan lupa doa juga kan. Dan mentalnya harus diasah gitu kan. Soalnya Ya. kan tahu sendiri kan banyak apa praktikum, ya, banyak menguras energi lah. Sampai-sampai bisa begadang juga. Saya pernah begadang sampai jam 5 pagi Kak. Aduh, Jam 5 pagi. 6 tahun Jadi juga apa ya namanya? kuliahnya ya. Iyalah Kak. Nah, jadi persiapkan otak yang matang, belajar yang matang juga, persiapkan mental. Kalau mau ikut SN atau SBM bisa Heeh. juga. Habis kalau mau ke swasta, swasta cuma satu aja Swasta cuma satu di ya. Indonesia kan cuma satu di Universitas Jayakusuma Surabaya. Yang lainnya kan negeri. Jadi lebih bisa lah. Dan untuk peluang masuknya itu agak mudah lah, agak mudah kalau masuk ke kedokteran hewannya. Soalnya peminatnya juga ya nggak terlalu banyak juga. Masih sedikit ya. Ya, sedikit. Jadi peluang. Tapi biarpun peluangnya apa kemungkinan besar masuk, tapi harus dipersiapkan juga kan ya. Mental Iya. sama itu, sama belajar yang rajin, sama kuasai materi-materi ya. Kayak gitu sih ya. Terus nih harapan dan keinginan ke depannya nanti ngapain aja nih? Mungkin Harapan saya sih semoga kedepannya tuh kedokteran hewan tuh makin di itu Kak, makin dipandang gitu Kak. ya Jadi trennya makin naik, makin dihargai sama sama kalayak umum Kak. Soalnya kan secara keseluruhan itu kedokteran hewan itu masih dipandang sebelah mata gitu Kak. Padahal kedokteran hewan itu perannya sangat penting juga Kak, sangat penting juga. Dia kan sangat penting mengenai kehidupan manusia juga, Kak. Jadi kalau seumpama yang seperti saya jelaskan tadi, kalau tanpa dokter hewan, manusia kalau mau makan atau mau makan suatu produk bahan dari hewan itu kan takutnya kayak penyakit atau apa kan belum tahu kan, takutnya gitu. Harapan gue sih gitu, Kak. Heeh, Makin dipandang lah, keren makin ya. dipandang, ya, Kak. Mungkin ada lagi yang ingin disampaikan? Eh, jadi satu lagi yang terakhir Kak, Iya, ya. ya di kedokteran hewan itu juga kami belajar tentang itu zoonosis Kak. Nah, zoonosis itu penyakit menular dari hewan ke manusia Kak. Jadi kayak tadi peran dokter hewan itu sangat sangat penting lah Kak. Jadi sangat penting itu dari situnya Kak, dari kan tentang zoonosis Kak. Jadi zoonosis itu sangat berbahaya. Jadi kayak penyakit antara dari hewan dia bisa menular ke manusia melalui makan kayak gitu Kak. Jadi peran dokter hewan itu satunya di situ Kak. Kayak gitu. Jadi kayak penyakit menular kayak antrak lah, antrak. Ya, Antrak. antrak Kakak itu tahu ya. kan antrak Kak? Antrak. Tahu. Nah, itu kan dia zoonosis sekali kan Kak ke manusia. Jadi itu peran dokter hewan itu salah satunya di situ. Ini Kayak gitu. yang baru juga, corona ini juga dari hewan katanya Iya, ya. karena itu katanya dari hewan. Tapi lah, iya dari hewan sih Kak. Jadi Nah, penyakit itu katanya semuanya itu berasal dari hewan gitu Kak. oh malah Katanya. semuanya ya. Iya Kak. Dan di sini Asik kan ya. kemarin itu ada kedokteran hewan, dokter gigi, dokter umum kan sama dokter hewan kan kayak bekerja sama gitu kan. Ya. One Health gitu Kak. One Ah, ah. Health. Nah itu. Jadi kan sama-sama bersamaannya habis mencari jalan keluar untuk memecahkan suatu masalah gitu Kak. Gitu. Ternyata luas banget ya ternyata kedokteran hewan Iya Kak. walaupun tidak begitu terekspos selama ini gitu. Iya Kak. Terima Soalnya kan kasih banyak masyarakat kan ya. enggak. Iya Kak. Terima Siap Kak. kasih banyak buat Messi yang udah berbagi banyak banget nih info tentang dokter hewannya. Mungkin nanti kapan-kapan pas udah selesai kita mungkin bisa ini lagi ya, diskusi lagi mungkin lebih ke pekerjaan ya dokter hewan ya nanti kalau udah selesai mungkin ya. Iya Kak. Siap Kak. Iya Kak. Terima kasih banyak ya Messi ya. Oke Kalau Kak. gitu Sama-sama Kak. kita Maaf juga tutup. Kak. Iya, Oke Kak. alhamdulillah lengkap banget dan keren banget nih dokter hewan. Ada yang salah-salah tadi. Oke, saya Oke Kak. tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Terima kasih Messi, Messi. Oke Kak. Sama-sama Kak.